Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan edukasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama nih kalian yang berstatus pekerja, karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Yaitu kita akan membahas tentang 7 adab dan etika bekerja di dalam Islam. Kenapa kami menyajikannya? Supaya kita menjadi pekerja yang teladan dan disenangi oleh atasan sahabat. Namun sebelum kami membahas apa saja dari 7 adab dan etika bekerja dalam Islam, kami ingatkan kepada sahabat semua yang ada di rumah untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Apabila berbicara tentang pekerjaan atau bekerja sahabat, maka pastinya hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, di mana di dalam surah tersebut sahabat, di dalamnya berisikan perintah Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya agar senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bernilai ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayyarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya wallahu a'lam bil muradi. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, sudah sangat jelas sahabat, ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Dalam Islam, bekerja untuk mencari nafkah merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan syariat menggolongkannya sebagai salah satu jihad fisabilillah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa bekerja mencari rezeki yang halal adalah penggugur dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji, dan juga umroh. Lalu sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Awsat juz 1 halaman 38. Selanjutnya dari Ka'ab bin Umar berkata, ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, andai kata bekerja seperti dia dapat digolongkan fisabilillah, alangkah baiknya. Lalu Rasulullah bersabda, jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu adalah fisabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, berikut sahabat merupakan sejumlah adab dan etika bekerja di dalam Islam yang patut kalian perhatikan sebagai pekerja, karyawan, ataupun buruh. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah. Nah, ini merupakan hal terpenting bagi seorang yang sedang bekerja, yang artinya sahabat, ketika bekerja maka niat utamanya adalah karena Allah, lillahi ta'ala. Setiap muslim harus sadar bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah yang harus dilakukan setiap hamba. Ia harus sadar bahwa memberi nafkah kepada diri dan keluarga adalah sebuah kewajiban. Ia pun mengetahui bahwa hanya dengan bekerjalah ia dapat menunaikan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya, apa saja? Zakat, infak, sedekah, sampai naik haji. Dalam menjalani pekerjaannya sangat direkomendasikan alias dianjurkan untuk memulainya dengan zikir kepada Allah. Maka banyak sekali kalangan mengatakan ketika kita akan bekerja maka bacakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bacakan hamdalah, alhamdulillah.
Nah itu yang pertama sahabat. Jadi silahkan kalian niatkan mencari kerja, sedang bekerja, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Selanjutnya nomor 2, itqon, tekun dan sungguh-sungguh. Nah ini merupakan adab dan etika bekerja di dalam Islam yang wajib kalian ketahui sahabat. Implementasi dari keikhlasan dalam bekerja adalah itqon, yaitu profesional dalam pekerjaannya. Ia sadar bahwa kehadiran tepat pada waktunya, menyelesaikan kewajibannya secara tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan pekerjaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari esensi bekerja itu sendiri. Nah di dalam salah satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, dia itqon, menyempurnakan pekerjaannya atau profesional. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka oleh karena itu ketika kalian bekerja, jangan leha-leha, jangan malas bekerja. Berangkatlah sesuai jadwal, sesuai aturan yang ada di pabrik kalian, di kantor kalian, di tempat kalian, supaya kalian mempunyai wibawa, mempunyai adab dan etika saat bekerja. Selanjutnya nomor 3, jujur dan amanah. Nah adab yang tak kalah pentingnya ketika bekerja adalah jujur dan amanah, seperti dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukannya merupakan amanah, baik secara duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu sahabat, ketika kalian bekerja, kalian harus ingat ini merupakan amanah secara duniawi dari atasan atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja, diantaranya tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak curang, harus objektif dalam menilai, di mana Rasulullah SAW memberikan janji nih bagi siapapun yang jujur dan amanah, mereka akan masuk ke dalam surga Allah bersama para siddiqin dan juga para syuhada. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pembisnis yang jujur lagi dipercaya atau amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan juga syuhada. Selanjutnya nomor 4, menjaga etika sebagai seorang muslim. Ini juga sangat penting sahabat kalian kerjakan ketika menjadi seorang karyawan, buruh, bekerja dan lain sebagainya. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan lain sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah dalam bekerja sahabat, seorang mukmin dituntut untuk bertutur kata yang sopan, bersikap yang bijak, makan dan minum sesuai dengan tuntunan Islam, berbaik kepada para pembeli dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ketika kalian menjadi seorang pedagang nih atau karyawan, kalian ngambek-ngambek atau ngomel-ngomel kepada yang membeli, maka pastinya mereka akan lari dari toko kalian. Sama saya, ketika kalian menjadi seorang karyawan, kalian sirik kepada orang lain, maka bisa menjadi pertengkaran. Bahkan di dalam hadis lain nih sahabat, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa terdapat 2 sifat yang tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang mukmin, yaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya nomor 5, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah aspek lain dalam etika bekerja adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaannya. Dari substansi dari pekerjaannya tersebut seperti memproduksi barang yang haram, menyebarluaskan kepasadan seperti aksi pornografi dan permusuhan, riba, riswah. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti tidak menutup aurat, ikhtilaf antara laki-laki dengan perempuan atau ikhtilat, membuat fitnah dalam persaingan dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip syariah selain mengakibatkan dosa yang menjadi tidak berkahnya terhadap harta yang kalian cari, juga dapat menghilangkan pahala amal solih kita dalam bekerja. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 33 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amal perbuatan atau pekerjaan kalian. Selanjutnya nomor 6, menghindari subhat. Nah dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya subhat atau sesuatu yang meragukan dan samar sahabat antara kehalalan dan juga keharamannya, seperti ada unsur-unsur pemberian
dari pihak luar, suap, dan lain sebagainya yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu, atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezoliman atau pelanggarannya terhadap syariat. Subhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita diminta hati-hati dalam kesubhatan tersebut. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang subhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, sahabat. Selanjutnya di urutan yang terakhir, yaitu di urutan ketujuh dari adab dan etika bekerja dalam Islam, menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim sangat penting, jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Beliau mengumumkan, dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena jika terjadi kontradiktif dari hadis di atas, tentu akan meregangkan juga ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Saling curiga, suuzon, permusuhan, pertengkaran, sampai keributan. Masalah pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan uang akan sangat sensitif bagi para pelakunya. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 7 adab dan etika bekerja dalam Islam. Silahkan kalian lakukan dari ketujuh tersebut. Insya Allah kalian bisa menjadi seorang pekerja, buruh, karyawan yang amanah dan juga yang sangat dicintai oleh atasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh